Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Halo. Selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami percaya bahwa hati kita limpah dengan syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga ke Allah yang besar, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang senantiasa berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Dan karya-Mu ajaib di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sungguh Engkau mempesona hati kami, Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Apapun keadaan kami Tuhan, Anugerah-Mu sungguh mempesona dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik bagi Dia, sebab Dia Allah yang besar. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oh Yesus, Kaulah segalanya Tuhan, Allah yang ajaib, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga berkala seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan lawatan. Dia Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Ya Yesus, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Ya. Amin. Cepat kasih Tuhan bertambah berdiri. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi ya Yesus. Hanya Kau. Mari katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau ajaib Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur di hadapan Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami.
Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari layakan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh merasakan jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Sukacita-Mu mengalir atas kami Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, diagungkan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Mari kita bagi sukacita kita terhadap teman-teman kita kiri kanan. Beri salam yang terbaik dan senyum yang terbaik. Haleluya. Kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, karena Tuhan baik. Kasih setianya terus berlimpah dalam hidup kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik ya. Semua makhluk di bumi, ya di surga, hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi, di surga, dengan hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Ya, Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya, dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita menyatakan kasih syukur kita pada pagi hari ini saat kita naikkan sebab Tuhan baik. Boleh kita angkat jempol kita sama-sama, amin. Ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Sebab Tuhan baik, ya, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia teramat baik bagi kita. Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersukaria, ya kami bersuka menceritakan kasih-Mu. Oh, kami mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, amin, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Cuma saja yang menaikkan pujian ini ya, haleluya. Dengan hati masuk di mana suaranya saudara, haleluya. Pujian bagi-Mu Yesus. Ku memenangi wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, ya, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Ya, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Si Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami beri yang terbaik Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang dihantar dari baan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan-Mu Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi,
Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bak sayapmu, bawa aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit ya, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau senantiasa menyertai dalam hidup kami. Kau mendengar doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau yang beri terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar kasih Tuhan dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, ya, Dia mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab lebih daripada yang kita harapkan, dengan caranya yang ajaib. Caranya ya, di waktu yang tepat, ku kan melihat
jadikan semua. Dengan imanmu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Benar, Tuhan. kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan lihat Dia jadikan semua. Mari katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Satu hal pasti, bahwa setiap doa kami, setiap permohonan kami, Tuhan senantiasa mendengar dan memberikan jawaban kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan, selama kami hidup, kami mau hidup mengandalkan Engkau. Kami mau hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami duduk diam, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Biarlah firman yang kami terima hari ini akan menguatkan dan meneguhkan kami, menegur kami, memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan bahwa seorang manusia bisa memerintahkan matahari dan bulan untuk tidak bergerak? Atau seseorang yang membelah lautan hanya dengan mengulurkan tangan saja? Mungkinkah seseorang anak remaja mengalahkan tentara yang berukuran raksasa dan bersenjata lengkap hanya dengan sebuah batu? Atau seorang budak yang kemudian ia menjadi perdana menteri dan memerintah sebuah bangsa yang besar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
bisakah hukum alam dilawan? Sehingga manusia bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari semua pertanyaan ini, jawabannya adalah bisa dan mungkin. Dan bahkan hal ini Bapak Ibu telah terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Dan yang mengherankan nih Bapak Ibu, ternyata mereka semua adalah manusia biasa. Karena mereka juga sebenarnya sama seperti kita. Sama seperti Bapak Ibu. Yaitu memiliki kelemahan. Dan hidup mereka juga mengalami proses dan pencobaan. Namun di sini kita melihat ternyata mereka berhasil menggapai kemustahilan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Jawabannya sederhana. Karena mereka terhubung dan melekat sama Tuhan yang hidup, Allah yang melakukan perkara-perkara yang mustahil. Jadi kuncinya Bapak Ibu, yaitu melekat sama Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga mereka bisa melakukannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13, Tuhan Yesus berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Pertanyaannya sekarang, apa saja sih yang pernah Yesus lakukan? Di sini kita bisa membuat daftar panjang, yaitu mengenai mujizat dan pewahyuan yang Yesus perlihatkan dan Yesus sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita saat ini, hal tersebut ini sudah sangat luar biasa dan sangat mengherankan. Dan hal ini tentunya mustahil bagi seorang manusia biasa kalau ia bisa melakukan semuanya itu. Namun, perhatikan Bapak Ibu, Yesus bernubuat bahwa kita umatnya ditentukan untuk melakukan perkara-perkara yang sama. Dan bahkan dikatakan lebih besar daripada itu. Nah, jadi Bapak Ibu jelas bagi kita bahwa dikatakan kita umatnya, Bapak Ibu kita semua ditentukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan bahkan lebih besar dari apa yang sudah dilakukan. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Jawabannya juga sederhana sekali. Yang pertama,
yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, yaitu mintalah dalam nama Yesus Kristus agar hal tersebut terjadi dan Yesus melakukannya. Kok sebegitu gampangnya ya Pak? Ada orang bilang, kok sebegitu gampangnya ya Pak? Mungkin Bapak Ibu berkata begitu. Sebegitu gampangnya ya. Penuh dengan keraguan. Masakan sebuah mujizat dan kemustahilan bisa terjadi hanya dengan percaya dan meminta? Namun itulah Bapak Ibu yang dituliskan dan yang telah dipraktekkan sejak zaman gereja mula-mula sampai dengan saat ini. Jadi terjadinya atau terwujudnya sebuah mujizat atau sebuah perkara yang mustahil. Saya mau katakan di sini, ini bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kuasa yang ada pada diri kita sebagai seorang manusia. Namun ini semua bisa terjadi jika kita berpusat pada kuasa yang ada pada Yesus Kristus. Karena dialah sebagai Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Itulah sebabnya dituliskan, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini yang perlu kita ingat baik-baik adalah bahwa Yesus yang melakukannya agar Tuhan dipermuliakan. Bukan kita yang melakukannya. Karena kita ini kan hanyalah manusia yang dipercayanya sebagai media. Dipercayanya untuk menjadi alatnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak percaya kepadanya, jika kita tidak melekat kepadanya, maka kuasa itu tidak ada di dalam diri kita. Jika kita memiliki kuasa itu, betapa perlu dalam hidup ini kita melekat kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia dalam segala hal, maka kuasa itu akan ada di dalam diri kita. Tetapi oleh karena ada banyak orang tidak memiliki kuasa itu, karena tidak melekat kepada Tuhan. Dan karena tidak melekat, maka kuasa itu tidak akan ada dalam diri kita. Maka kalau kuasa itu tidak ada dalam diri kita, maka kemustahilan akan tetap menjadi kemustahilan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya ketika ia harus menghadapi suatu keputusan dalam hidupnya yang secara manusia mustahil. Secara akal sehat tidak mungkin bisa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, disinilah Bapak Ibu, inilah yang menjadi pembuktian percaya kita
Apakah di sini kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di luar kemampuan akal kita manusia? Atau justru sebaliknya Bapak Ibu, kita meragukan kuasa Tuhan? Di sini banyak orang terkadang bingung untuk mengambil keputusan dan tidak berani melangkah. Kan seringkali kita orang Kristen diperhadapkan dengan suatu keputusan. Dan di dalam keputusan itu secara akal sehat tidak masuk akal. Tetapi satu hal yang kita ingat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita orang yang memiliki hubungan yang sangat pribadi dan sangat intim dengan Tuhan, maka kita pasti berani melangkah. Meskipun sesuatu yang kita lihat bagi manusia mustahil. Sesuatu yang kita lihat bagi banyak orang mustahil. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Dia, tidak ada perkara yang mustahil. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, ia pasti akan senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala hal, dalam mengambil setiap keputusan, selalu melibatkan Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya terkadang dalam hidup ini, apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak pernah ada di dalam hati kita, tidak pernah ada dalam angan-angan kita. Sebab kita seringkali berpikir itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi itulah yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Jika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tentu ini akan berbeda dengan orang yang berjalan atas kehendaknya sendiri. Berjalan atas kemauannya sendiri. Pasti hasilnya beda. Hasilnya pasti tidak akan sesempurna yang Tuhan tunjukkan. Beda Bapak Ibu. Jadi orang boleh saja dia memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Tetapi jika ia tidak memiliki Tuhan yang benar, jika tidak memiliki Tuhan yang benar, maka semua yang dimilikinya sia-sia dan sementara. Dan tentunya juga dia tidak akan pernah berani melepaskannya untuk mendapatkan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Takut dia melepaskan hartanya. Seperti orang kaya yang mau mengikut Yesus, tetapi ia merasa sedih. Karena hartanya banyak dan ia tidak siap melepaskan segala-galanya demi Tuhan. Tuhan katakan, ikutlah aku. Bagikan hartamu
kepada orang-orang yang miskin. Dia merasa sedih. Karena hartanya banyak, sehingga ia tidak siap untuk melepaskannya, untuk mendapatkan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, Tuhan katakan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas ya Bapak Ibu, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi bisa dikatakan bahwa semua pencapaian hidup ini, jika kita kerjakan tanpa melekat kepada Yesus, itu adalah sebuah kesia-siaan. Camkan dalam hati kita. Apapun yang kita kerjakan, jika kita tanpa melekat kepada Yesus, itu adalah sebuah kesia-siaan. Inilah kebenarannya Bapak Ibu. Jika tanpa Yesus, hidup kita akan menjadi sebuah kesia-siaan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi jika kita tanpa Dia, tanpa Yesus, ini berarti Bapak Ibu bahwa kita ini sedang menuju kepada yang namanya kematian kekal. Jika hidup kita hari ini tanpa Yesus, artinya kita sedang berjalan menuju kepada yang namanya kematian kekal. Karena satu hal yang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, yaitu bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah apa Bapak Ibu? Maut. Itu tidak bisa kita pungkiri. Bahwa setiap manusia, siapapun kita, sudah jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Jadi dapat kita katakan di sini bahwa hanya karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Jadi kalau kita bisa diselamatkan ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya Yesus Kristus, kita bisa diselamatkan. Dan satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa kita diciptakan untuk menggapai kemustahilan. Bapak Ibu, kita diciptakan untuk menggapai kemustahilan. Namun, di sini kita tidak akan pernah bisa menggapainya dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, untuk bisa menggapainya, kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tidak ada pilihan lain, hanya satu harus kita ambil, yaitu kita butuh Tuhan Yesus
sebagai juru selamat kita, yang memberikan hidup kekal dan kuasa kepada kita untuk mencapai kemustahilan. Dan hari ini, sekarang Tuhan mau mengatakan kepada kita, sekarang inilah waktunya untuk kita menembus batas kemustahilan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang inilah waktunya menembus batas kemustahilan bersamaku, kata Tuhan. Maukah Bapak Ibu menembus batas bersama dengan Tuhan Yesus? Jika kita siap dan mau, bertindaklah, lakukanlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu hal pasti, selama Tuhan beserta kita, tidak ada yang mustahil. Tanamkan dalam hati kita, selama kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, selama kita memiliki keintiman dengan Tuhan, selama Tuhan beserta kita, tidak ada yang mustahil. Bagi kita, orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Orang dunia boleh berkata, nggak mungkin, mustahil. Tapi bagi Tuhan, bagi kita, tidak ada perkara yang mustahil. Orang dunia boleh berkata begitu. Tetapi kita percaya Yesus ada bersama kita. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, sesulit apapun kita, semenderita apapun kita, Tuhan mendampingi kita. Sehingga kita bisa menggapai kemustahilan. Orang dunia akan berkata, pasti hancur, pasti berantakan. Boleh saja. Tapi satu hal pasti, jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan menyertai hidup kita, jika kita melekat intim dengan Tuhan, kita pasti lolos. Kita pasti lulus. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita percaya dan mau melangkah seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jangan kita melangkah berdasarkan kemauan kita, berdasarkan kehendak kita, tapi kita harus melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Maukah kita melangkah seturut dengan kehendak Tuhan? Buktikan Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melangkahlah mulai hari ini, berbuatlah mulai hari ini. Ketika kita melakukannya, kita akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Kita akan merasakan dalam hidup kita, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku tidak pernah meragukannya. Curah
pengakuan kami Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat hati kami melekat kepada Tuhan, hubungan intim kami dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Kami akan menikmati dan merasakan mujizat Allah. Kami akan merasakan dan menikmati betapa Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Memberkati Bapak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai dalam pelayanan, dalam penggembalaan dengan urapan Allah yang baru, hikmat pengetahuan sorga menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang boleh hadir, kami percaya tidak ada yang terlewatkan seorang pun. Dari depan sampai belakang, Engkau Allah menjamah kami, memulihkan hidup kami, bahkan membaharui hidup kami melalui kebenaran firman yang sudah kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati setiap usaha pekerjaan rumah tangga kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Berkarya terus Roh Kudus sampai kesudahannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Gembala beserta sidang jemaat GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Bapak Sukiman. Tuhan Yesus memberikan pelayanan dan keluarga. Untuk pengumuman yang kedua, Gembala Sidang dan Jemaat GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Jenis 4 Maret. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
pengumuman berikutnya. Pelayanan ibadah umum Minggu 17 Maret 2024. Worship leader Saudara Randy, maaf. Singer 1 Ibu Vina, singer 2 Bapak Ruli. Aser ibadah raya keluarga Bapak Denny. Operator LCD Saudara Evan. Pemusik Ibu Talia, Bapak Yosi, Bapak Yoda, Saudara Aven. Untuk ibadah WBI hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 5 sore, tempat GBI Shalom Titian Kencana. Untuk dolar, doa pelayan altar, pelayan yang dikasihi Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam pelayanan altar dan latihan hari Jumat pukul 7 atau 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang turut terlibat dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, aser, kolektan LCD, wajib mengikuti dolar. Mari siapkan hati dan minta pengurapan dari Tuhan. Untuk ibadah sekolah minggu, ajak anak-anak ke sekolah minggu hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk berikutnya ibadah Youth and Teens, yuk datang ke ibadah Youth and Teens hari Minggu pukul 11 siang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti yang berulang tahun, Jenis bisa maju ke muka. Kita naikkan pujian, Shalom, Shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut terjadi, seperti gunung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak dan Roh Betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan begitu sangat baik, penyertaan Tuhan sempurna. Kalau Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi akan usia dari Jenis, Tuhan di masa remajanya, hamba mohon akan penyertaan dan campur tangan Tuhan di dalam melangkah di hari-hari selanjutnya. Berikan hikmat,
berikan kemampuan di dalam menempuh pendidikannya. Kiranya juga berikan hati yang mengasihi-Mu, takut akan Tuhan, dan menghormati kedua orang tuanya. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Jenis dapat melakukannya dan bahkan dapat menyelesaikan studi-studinya tepat pada waktunya. Bawa Jenis untuk bisa semakin lebih lagi mengandalkan Engkau dalam hidupnya, sebab Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan. Berkatilah masa remajanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya bahwa Engkau ada bersama kami di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan hari ini. Inilah yang membuat hati kami penuh dengan sukacita. Biarlah pujian yang kami naikkan ini dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami sadar jauh dari sempurna apa yang kami lakukan hari ini. Tetapi inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki kerinduan untuk terus dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, jangan tinggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sertai dan dampingi di tengah-tengah pergumulan yang semakin keras, semakin sulit. Tuhan dampingi, berikan jalan keluar, teguhkan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati hidupnya. Tuhan, Kau juga berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Kerinduan hamba, Engkau ada hadir di tengah-tengah rumah tangga jemaat, sehingga di tengah-tengah hidup rumah tangganya ada sukacita, ada pujian dan penyembahan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga hidup rumah tangganya dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi lingkungannya, menjadi kesaksian dalam kehidupannya. Berkati usaha dari setiap jemaat. Tuhan, Kau berkati kedua belah tangannya. Ketika menjalankan roda usaha, disitulah Tuhan berkarya dan berkat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah usahanya. Yang bekerja pun demikian. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakannya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab atas apa yang sudah dikerjakannya. Seluruh anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Hamba mohon ya Tuhan, terus dampingi seluruh anak-anak kami. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam belajar. Hamba terlalu yakin
dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Lindungi dan bungkus anak-anak kami dengan darah-Mu yang kudus. Hindari dan jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah kekuatan yang daripada-Mu, itulah yang akan menguatkannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Secara khusus hamba berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kalau sampai dengan hari ini bangsa kami tetap kokoh, kuat, ini semua karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Karena Tuhanlah yang menopang. Tuhan, di dalam perjalanan ke depan bangsa kami Indonesia, butuh campur tangan Tuhan. Sertai bangsa kami. Berkati bangsa kami. Dengan pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan bangsa kami Indonesia akan menjadi kenyataan. Berkati juga para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan, serta berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa yang besar ini. Sehingga dengan demikian mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan di tengah-tengah bangsa ini, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, kami kembali ke rumah tinggal kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Duduk jemaat kasih Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan bagi jemaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali beribadah, baik secara offline maupun secara online. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng dari channel GBI Salom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.